Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik kelas 8 SMP Nusantara Mandiri. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar prakarya ya untuk kelas 8 semester 1 dengan saya Ibu Vini Elisa Agustiani SPD. Sebelumnya sudah pada kenal semua kan ya? Oke. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, selamat siang. Pada hari ini kita akan belajar tentang kerajinan dari limbah organik. Oke adik-adik, di sini sudah ada gambar kerajinan ya, terdiri dari 4 gambar. Di situ ada kerajinan dari kardus bekas, ada kerajinan dari kerang, batok kelapa, dan yang lain-lain. Nah, kalau adik-adik masih ingat, pada kelas 7 kemarin kita sudah belajar yang namanya kerajinan dari bahan lunak. Nah, kalau sekarang kita belajar dari limbah organik dan anorganik. Nah, sebelumnya kita lihat dulu peta materi di sini. Di sini ada produk kerajinan dari limbah organik, modifikasi kerajinan dari limbah organik. Di sini ada bahan dan proses limbah organik, lalu ada limbah organik basah, limbah organik kering, lalu ada prinsip-prinsipnya dan yang lain-lain ya, sampai dengan kemasan produk kerajinan. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran. Nanti akan saya berikan PowerPoint-nya juga, jadi adik-adik bisa langsung baca saja nanti ya tujuan pembelajaran di materi atau bab ini apa. Langsung saja pada bab yang pertama, kerajinan dari limbah organik ya. Di sini ada contohnya, ada kulit jagung, sabut kelapa, sisik ikan, dan juga koran bekas. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulaunya karena anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepantasnya lah kita banyak bersyukur dan menjaganya agar dapat terpelihara untuk kehidupan generasi di masa depan. Oke, untuk yang selanjutnya, limbah atau sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Nah, intinya limbah atau sampah itu berarti sisa produk yang sudah nggak kepake ya, sudah kita tidak gunakan lagi. Tetapi sebenarnya beberapa limbah itu masih bisa kita jadikan daur ulang ya, atau menjadi barang yang bernilai. Nah, untuk adik-adik di sini kira-kira apa sih yang kalian pikirkan kalau mendengar kata limbah dan kata daur ulang? Atau mungkin adik-adik di sini punya nih barang atau sesuatu yang bisa kalian hasilkan dari hasil sampah atau limbah. Nah, kalau ada berarti adik-adik ini luar biasa ya. Berarti cinta lingkungan, memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang bernilai kembali. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian dan pengelolaan limbah organik. Oke, limbah organik adalah limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Dan limbah organik juga bisa dikatakan sebagai limbah ramah lingkungan, bahkan limbah bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil dari pembusukan limbah organik yang cepat. Oke, dan sekarang contoh, misal adik-adik beli air kelapa, airnya diambil, diminum, lalu daging kelapanya juga dimakan, dijadiin es kelapa. Lalu sisa batoknya nggak kepake kan? Itu jadi sesuatu yang bermanfaat nggak?
Tentu saja tidak. Nah, di bab ini kita akan belajar bagaimana penanganan limbah organik menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi sebuah kerajinan yang lebih bermanfaat. Kalau tadi batok kelapa sudah kita buang, bisa batoknya kita keringkan, kita jadikan misal jadi gayung ya, itu bisa menggunakan batok kelapa. Caranya seperti apa? Nanti pada bab ini kita akan bahas ya. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini ada limbah dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan senyawanya. Oke, langsung saja akan kita jelaskan sedikit tentang pengelompokan limbah tersebut. Untuk yang pertama, di sini ada berdasarkan wujudnya. Limbah terdiri dari limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Untuk yang limbah gas, di sini merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Berarti bentuknya itu tidak berwujud ya. Contohnya, limbah dalam bentuk gas antara lain itu karbon dioksida atau CO2. Ada karbon monoksida atau CO, ada HCl, NO2, SO2, dan yang lain-lain. Dan untuk yang selanjutnya, di sini ada limbah cair, ialah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair, berarti bentuknya cair ya. Contohnya, air cucian, air hujan, remesan AC, air sabun, minyak goreng sisa, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, di sini ada limbah padat. Nah, untuk limbah padat, ini merupakan jenis limbah yang berupa padatan. Contohnya, seperti kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, ban bekas, dan yang lain-lain. Oke, sampai sini sudah paham ya? Limbah berdasarkan wujudnya. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini ada limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama, ada limbah pertanian, berarti dihasilkan oleh kegiatan pertanian. Sama dengan halnya yang kedua, limbah industri, berarti limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Nah, kalau untuk limbah pertambangan, berarti limbah yang hasilnya dari kegiatan pertambangan. Dan yang terakhir, limbah domestik, berarti limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, pemukiman, penduduk, dan yang lainnya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada limbah berdasarkan senyawanya. Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Untuk limbah organik sendiri itu merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik juga dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kulit buah dan sayur, kotoran manusia, kotoran hewan, dan yang lain-lain. Ini sifatnya berarti mudah membusuk ya. Oke, untuk yang kedua di sini ada limbah anorganik, yaitu jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan ya, tidak bisa membusuk. Dan limbah anorganik ini juga tidak mengandung unsur karbon. Nah, contohnya plastik, beling, dan juga baja. Nah, pada bab ini kita akan lebih mengarah limbah berdasarkan senyawanya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Jika tidak, langsung saja kita ke tugas ya. Dan untuk tugasnya, adik-adik bisa perhatikan gambar di sini ada kulit jagung, sabut kelapa, sisik ikan, dan juga koran bekas. Tugasnya adalah tugas pengamatan 1. Di sini kamu amati gambarnya, lalu ungkapkan pendapatmu tentang limbah organik di lingkungan sekitar yang tertera pada keterangan gambar. Lalu kemudian adik-adik temukan gejala-gejala apa yang terjadi pada masalah lingkungan tersebut. Selanjutnya, apa sih tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi limbah-limbah tersebut? Sampaikan pendapatmu ya dalam buku tulis. Dan kemudian di sini ada pengumpulan tugas. Yang pertama, silakan kamu isi link kehadiran yang sudah di-share. Lalu tugas bisa dikerjakan setelah menerima materi ini. Lalu selanjutnya, tugas yang dikerjakan adalah tugas pengamatan 1. Ingat ya, tugasnya adalah mengungkapkan pengamatanmu tentang limbah di lingkungan sekitarmu dan bagaimana mengatasi limbah tersebut.
Tugasnya dibuat di buku tulis saja, jangan lupa difoto dan kirim bukti foto saat mengerjakannya ke nomor WhatsApp saya. Ya, jika ingin ada yang ditanyakan, boleh tanya personal chat ke saya. Oke, saya rasa cukup pada pembelajaran kali ini. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.